Sawadikap, boleh ini mau hap ulung pada hap. Hari. Jangan lupa share and subscribe dan jangan di skip ya, oke? Halo guys, jumpa lagi di Diko Racing. Malam ini kegiatannya apa ya guys? Oke guys, ya kalian pernah mengalami kondisi motor mogok, ya kan? Kalian lagi perjalanan kemana gitu, tiba-tiba motornya mogok macam-macam guys. Bisa bensinnya habis, bisa apa guys naik motor mogok sok? Bisa nggak ada listriknya, wah pengapiannya mati. Ya betul. Banyak kan? Ya macam-macam. Ya intinya motornya tidak bisa melanjutkan perjalanan, intinya itu. Oke, kita akan bahas seperti apa sih motor mogok, apa-apa saja yang harus kita cek. Ya, ini mungkin akan terbagi dalam beberapa judul. Kita akan bahas satu persatu, kita angkat judulnya. Tidak satu video ini, mungkin nanti ada video-video selanjutnya. Mungkin hari ini kita akan bahas tentang apa dulu biasanya kalau motor mogok itu yang dibahas apa maksudnya sih dicek pertama apa? Pertama, kalau misalnya mogok mati, dan mati, pertama cek businya dulu. Busi, oke, kita akan jelaskan tentang busi guys. Oke, bongkar. Nah, kita lepas businya guys. Nah, wes, cekel kameranya sebuah busi guys. Oke. Biasanya lakukan ini pertama kali pada saat motor kalian mogok. Nggak usah, saya nggak akan cerita motor injeksi, motor karburator. Intinya pada saat motor kalian mogok pertama kali ceklah bagian ini, ceklah businya masih nyala atau tidak. Oke, bagaimana cara ngeceknya? Kalian tempelkan di joknya busi ini, seperti itu. Oke, kalian di sini, kemudian kalian engkol motornya atau kalian apa jenengannya? Pencet starter elektriknya. Kalian akan cek busi tersebut nyala apa tidak. Berhubung kalian motor balapan guys, orang anak starter kayak dicopot kayak. Kita akan cek ini businya nyala atau tidak dengan cara ditarik bannya. Oke, kita akan lihat. Oke, oke, terlihat ya guys, ada percikan apinya. Nah, berhubung ini motor nggak mogok, pastikan pertama kali itu. Jadi kalau pada saat ini di engkol atau di starter, di busi tidak keluar api, berarti mungkin businya mati. Seperti itu guys. Cuman sebelum kalian menyimpulkan businya mati, ya andai kata ini businya mati nih guys, lah yang berikutnya kalian harus cek adalah dicopot guys. Cekel kameranya Oke. Kalian lepas cop businya guys. Misal ini businya nggak nyala nih, siapa tahu koil sehingga kalian harus cek tanpa cop busi dan businya. Coba, oke, kita akan starter lagi guys. Jangan lupa subscribe. Oke, tekan tombol loncengnya. Nyala atau tidak? Cocok. Yuk. Oke guys, kelihatan. Maning
di situ terlihat ada apinya. Jika kalian ngecek motor kalian di situ tidak ada apinya, berarti masalahnya bukan di busi guys, mungkin masalahnya di koilnya. Gimana cara ngetes koilnya? Kita copot kabel koilnya ini guys, yang di belakang sini, kemudian ditempelkan sini sambil disetater. Apakah keluar percikannya? Setrum guys, aku kesetrum. Oke, saya salah megang guys. Oke, kalian cek sini aja. Yo, diputer maning yo. Oke ya, ini keluar apinya guys. Nah, kalau kalian ngecek motor kalian di sini tidak ada apinya, di kabel yang menuju ke kuil tidak ada apinya, kemungkinan CDI kalian. Oke, sampai di situ dulu. Walaupun bisa diurut lagi sampai spool dan pulser. Oke. Kita andaikan busi kita mati. Ya, setelah dicek di sini tadi ada apinya, tapi pas ini dipasang tidak ada apinya, berarti busi kalian mati. Oke, kita akan bahas kupas tuntas tentang sebuah busi. Halo guys, pertama kali kita akan bahas tentang busi. Ya. Jadi hanya cuplikan aja. Urut-urutan pengecekannya itu seperti itu, tapi kita akan bahas satu persatu, yaitu pertama kali itu adalah busi. Oke, kita lihat sini. Busi macam-macam bentuknya guys. Ya, macam-macam bentuk, macam-macam tipe, macam-macam seri. Semuanya bertugas memercikkan bunga api. Paham guys? Oke, kita lihat di sini ya bentuknya. Ada busi 2 tak. Biasanya dia apa jenengannya ke? Dratnya atau diameter ulirnya besar-besar. Biasanya motor 2 tak itu businya seperti ini. Kalau motor 4 tak itu dratnya kecil-kecil guys, seperti ini, diameternya kecil-kecil. Cuman ada beberapa macam juga, ada yang panjang dratnya, ada yang pendek. Ada yang panjang seperti ini guys, ada yang pendek, tapi dia memiliki diameter yang sama. Terus ada juga busi-busi GL, busi Tiger, busi ya yang setipe-setipe lah. Oke, kamu mau tanya tentang apa, tentang busi so? Bedanya busi standar dan busi racing tuh apa sih? Banyak orang yang pakai busi racing biar gimana gitu. Oke, busi standar. Kita ambil contoh di sini aja ya. Busi standar itu serinya itu ya, kalau untuk 2 tak ya BP7HS, BP7ES gitu loh. Kalau HS dia pendek guys, businya dratnya pendek untuk HS. Seperti ini nih. Nah, ini 2 macam seri yang hampir mirip, BP7HS dengan BP7ES. Yang ES dratnya panjang, dia biasanya buat Ninja, Satria, RXZ. Ya, dratnya panjang-panjang, NSR seperti ini. Kalau yang pendek-pendek gini RX King, Fish Air, gitu. Ya. Ya Pak, Tornado, Bravo, seperti itu. Oke, busi standar kita sebut yang ini busi standar, drat panjang, busi standar. Terus ada yang busi racingnya. Nah, bedanya apa? Sebenarnya yang membedakan kenapa disebut racing adalah inti dari busi, inti dari elektroda busi yang di tengah itu guys. Ya. Antara yang standar dengan yang racing itu berbeda. Kalau yang standar itu apa guys, sebenarnya besar, intinya gede. Kalau yang racing itu dia seperti jarum. Kelihatan enggak? Kelihatan. Oke guys, sorry ini adanya busi bekas-bekas ya.
Jadi satu, dia berbeda bentuk. Yang standar itu dia cenderung lebih besar. Yang racing itu lebih lancip-lancip. Nah, busi racing itu ada dua, platinum atau iridium. Iridium adalah kelasnya yang paling tinggi ya. Di bawahnya platinum, di bawahnya lagi koper, tembaga. Ini busi standar itu intinya adalah inti tembaga. Kalau iridium intinya ya busi iridium, tengahnya itu materialnya iridium. Mahal. Oke. Terus satu tadi bentuk, kedua material, ketiga kenapa disebut racing? Karena busi ini didesain untuk mesin-mesin balap, mesin-mesin berkecepatan tinggi, mesin-mesin dengan RPM di atas RPM motor standar, sehingga dia pasti nyalanya lebih apa sih, RPM dhuwur, otomatis murubeki lebih akeh, lebih rengket, lebih rapet, karena RPM semakin dhuwur. Oke. Jadi pasti dia lebih panas. Oh iya. Jadi efeknya lebih panas karena RPM-nya tinggi banget. Busi standar seperti ini, RPM-nya kan nggak tinggi-tinggi. Iya. Ya, sehingga tengahnya intinya itu hanya pakai tembaga saja cukup. Kalau ini tembaga dipakai buat racing pasti meleleh. Kok disebut racing? Karena mungkin kuilnya di bagian sini. Kalau motor standar kan yang penting nyala. Oke. Kalau motor racing, kuilnya pasti mengeluarkan api yang lebih besar. Besok kita akan bahas tentang kuil guys. Setelah busi kita akan bahas tentang kuil. Intinya ini hanya ya intro dulu lah ya, bahwa motor racing itu pasti kuilnya racing. Yang dimaksud racing sebenarnya dia memiliki performa yang lebih dibanding Standar. kuil standar seperti itu guys. Jadi bedanya busi racing dan busi standar. Terus ada pertanyaan enggak kamu? Pak, kalau misalnya bedanya nyala apinya kalau busi racing sama busi standar tuh besar mana? Oke. Nyala apinya besar mana? Oke ya. Kalau bilang besar, pasti besar yang busi standar seperti ini guys. Nyala apinya lebih besar. Cuman kurang kuat keberisi ya, karena dia nggak fokus, karena dia diameternya penampangnya itu terlalu lebar, sehingga apinya tuh kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke situ. Tapi kalau ujung tengahnya seperti jarum seperti ini, dia akan fokus ke atas. Fokus. Jadi kalau warnanya, ini busi racing, enggak gitu. Busi racing ada yang warnanya biru, nyala apinya ya biru, ada yang putih, ada yang kadang-kadang ungu, gitu loh. Nggak mesti. Seperti itu. Terus apalagi? Banyak mau tanya, banyak orang itu gimana sih ya, salah kaprah apa enggak sih ya? Misalkan motornya kan masih standar tuh, pengapian standar. Kok dia ganti busi racing katanya biar kencang lagi? Apakah itu salah kaprah atau tidak? Kalau menurut saya yang pertama, bagi mereka yang seperti itu, satu, kelebihan duit. Ya, intinya motor standar, intinya kan pemakaian standar. Motor standar buat apa? Buat ngelinding, buat kerja, buat mengantarkan kamu dari sini ke sana. Itu motor standar. Nah, ketika motor standar diberikan busi racing model seperti ini, emang terus motornya jadi kenceng larinya? Kata siapa? Enggak. Oke, kapan saatnya kamu menggunakan busi racing seperti ini adalah pada saat kamu sudah menggunakan pengapian yang bukan standar. Maksudnya bukan standar, pasti keluaran apinya dari kuil gede. Kalau apinya dari kuil besar, kalian pakai busi standar, pasti meleleh. Gitu ya. Paham, makanya dia digunakan bahan yang lebih kuat, yaitu iridium atau platinum, seperti itu. Oke. Kalau kamu tanya apinya nyalanya besar mana, jelas besar yang standar, karena genine mobat mabit ora karuan. Tidak fokus, jadi kesannya dia
Ya wajar lah, wong ini keluarnya dari sebuah jarum, ini keluarnya dari sebuah pipa. Oh gitu. Paham? Oke, segitu dulu ya videonya. Tunggu video selanjutnya ya. Pokoknya jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya. Diko Racing.